Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, ada pemikiran atau ide yang menurut kita absurd. eh, Memang ada masuk akalnya juga, tetapi tidak realistis. Yang muncul di kolom komentar salah satunya. Kok pastor Katolik berbuat dosa begitu ya? Menarik bahwa dengan menjalankan peran sebagai imam, tuntutan standar moral yang ditetapkan kepada seorang imam, bukan hanya imam, para pemuka agama dibuat lebih tinggi. Oke, karena mereka mengajarkan iman, mengajarkan kebaikan, maka dalam konsep bahwa pemikiran orang yang berbicara bahwa orang ini harusnya lebih kudus dari saya karena dia sendiri sudah mengajarkan kekudusan. Oke, bahwa lebih kudus itu satu tuntutan dari pekerjaan itu sendiri, tetapi kalau dikatakan tidak lagi berbuat dosa, itu memuat kekeliruan. Oke. Saya mengaitkan hal ini dengan bacaan hari ini pada pesta Matius Penginjil yang ternyata dipanggil dari antara pemungut cukai. Dipanggil dari antara pemungut cukai yang hidupnya penuh dengan intrik-intrik untuk mencari keuntungan, laba, riba atau apalah istilah yang dipakai. Tetapi toh dipanggil Tuhan dalam karya pewartaan. Menarik untuk saya melihat hal ini, bahwa Matius diambil dari antara orang yang melakukan pekerjaan yang menurut orang penuh dengan kecurangan. Oke. Apa artinya seorang pemungut cukai? Kita bayangkan buku yang dipegangnya adalah buku tagihan dan dia akan menagih orang-orang tertentu yang sudah ada di daftarnya. Yang ada di pikirannya adalah tentang uang, siapa yang belum saya mintai duitnya sebagai pajak atau apalah, cukai. Tetapi justru orang seperti ini yang menurut kita berdosa, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewartanya. Dan yang menarik adalah yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ada bahaya yang harus kita awaskan bahwa dengan dikatakannya orang berdosa pun dipanggil, maka oke, kalau begitu tidak masalah berdosa karena toh Tuhan memanggil. Itu pemikiran yang boleh dikatakan berbahaya untuk dikembangkan, karena dengan cara demikian kita mencoba menjadi sangat permisif, menoleransi kesalahan, kekurangan, padahal bukan itu intensi dari penulisan ini. Yang mau ditekankan adalah sekalipun dalam keberdosaan seseorang yang masih membuka diri pada Allah, ia memiliki kesempatan, ia memiliki ruang untuk berada bersama dengan Allah. Karena Allah mencintai semua orang, persoalannya adalah tidak semua orang menerima cinta dia. Karena ada orang yang secara bebas memilih untuk to say no karena keinginannya sendiri, untuk menolak Allah dan semua kebaikan yang ia kehendaki. Nah, yang terjadi di sini adalah Matius, pemungut cukai, dipanggil sekalipun ia dikenal sebagai orang sakit secara moral oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pewarta, dan Yesus sendiri berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Nah, saya mencoba mengaitkan kok pastor Katolik itu berbuat dosa. Berbuat dosa adalah kecenderungan kita manusia. Sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam terang iman kita, tetapi yang menjadi bagian dari kecenderungan kita. Pada kita ada pilihan untuk berbuat baik atau tidak baik pada setiap kesempatan. Nah, dengan kecenderungan ini, ada saja momen di mana kita secara sadar tahu dan mau memilih untuk dan menghendaki untuk melakukan yang tidak baik.
Dan ini ada pada semua orang. Ada pada semua orang selama dia masih bernafas. Kecenderungan ini selama dia memiliki kehendak bebas. Nah, apakah dengan menjadi seorang pastor, dengan tahbisan yang dia dapatkan, seseorang kehilangan kebebasannya? Tidak juga. Tidak kehilangan kebebasannya, tetapi pada dia diberikan tanggung jawab lebih untuk memilih yang baik dan menuntun orang lain untuk memilih yang baik. Jadi saya pikir ada framing yang dibuat entah secara sadar atau tidak oleh orang-orang bahwa dengan mengikut Yesus sisi kekudusan melulu yang dilihat dan mengabaikan sisi lemah, kekurangan, dosa yang ada dalam diri manusia. Dan secara tidak realistis melihat kehidupan. Justru dalam keadaan kurang baiknya kita, rahmat melimpah untuk membantu kita kembali kepada Allah. Sekali lagi bukan untuk mengkonfirmasi keburukan yang kita lakukan. Oh, karena kamu sudah berbuat jahat, rahmatku melimpah. Bukan pada level itu. Karena kamu berbuat jahat, berbuat buruk, kamu membutuhkan lebih banyak rahmat. Karena gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dia akan meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba yang hilang. Dibutuhkan sebenarnya effort, usaha yang lebih untuk mencari yang satu ini. Tetapi itu Yesus lakukan. Allah sendiri rencanakan, karyakan kepada orang yang ingin meninggalkan dia. Nah kemudian dari pihak kita toh diharapkan ada secara bebas keinginan untuk kembali kepadanya. Demikian juga para pastor atau pemuka agama lain. Dengan sengaja pastor, karena itu lingkup yang saya miliki. Bukan menjadi tidak berdosa, mengkebiri kebebasannya, tetapi dengan sadar mengakui kelemahan. Dan itu tampak secara nyata dalam persiapan persembahan dalam doa syukur agung. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Suci, sekalipun berdosa. Bukan demi semakin mulianya diriku, tapi demi layaknya aku dalam perayaan Ekaristi yang sedang berlangsung ini. Peristiwa pastor imam mencuci tangannya sebelum menghunjukkan persembahan itu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkenannya Allah yang kita minta itu bukan hanya dari kelayakan persembahan itu sendiri, tetapi dari pihak kita yang mempersembahkannya. Dan kelayakan kita terjadi muncul bukan karena kita tidak berdosa lagi, tetapi karena kita dengan segala kelemahan kita mengarahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan diri kita kelemahan dan kekurangan seluruhnya menjadi persembahan terbaik yang kita miliki untuk Allah. Pace bene.